Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu hal yang amat sangat penting untuk kita. Penyakit yang berkepanjangan, penderitaan yang berkepanjangan, masalah rumah yang berkepanjangan dapat membuat kita kemudian mempertanyakan di manakah kuasa Yesus. Hati-hati dengan sikap yang demikian. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau hadir di sini, Engkau hadir di tempat semua pemirsa, semua jemaat yang sedang menyaksikan program ini. Kami berdoa, lindungi hati dan pikiran kami, supaya kami jangan sampai menjadi kecewa kepada Tuhan, karena Tuhan sepertinya lambat sekali menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 7 ayat 23. Lukas 7 ayat 23, demikian kata firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Sebenarnya kalau saya membaca firman Tuhan ini, saya sedih saudara sekalian. Mengapa? Yang mempertanyakan kuasa Yesus, apakah Yesus benar mujizat, ialah orang yang justru membaptiskan Yesus dan yang tunjuk kepada Yesus, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Dialah Yohanes Pembaptis. Dia mengaku bahwa dia pendahulu Yesus, umurnya 6 bulan lebih tua dari Yesus. Dia anak mujizat. Tapi kenapa dia bisa sampai mempertanyakan apakah Yesus benar-benar Mesias? Sebabnya ialah ketika dia ditangkap oleh Herodes karena dia berani menegur Raja Herodes, kemudian dia dipenjarakan berkepanjangan, dan akhirnya dia benar-benar mati dipancung oleh kaki tangan Herodes atas permintaan istri
Herodes yang bernama Herodias. Saudara pemirsa, hati-hati kalau kita penyakitnya berat dan lama belum sembuh. Padahal kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, minta Tuhan sembuhkan, belum juga. Ingat apa kata Paulus? Dia sudah berdoa sungguh-sungguh. Nanti sebentar bacalah kitab 2 Korintus pasal 12. Dia katakan, sudah 3 kali aku minta Tuhan mencabut duri dalam dagingku, iblis yang menggocoh aku. Tapi Tuhan katakan apa? Berbahagialah engkau karena dalam kelemahan justru kuasaku menjadi sempurna. Kenapa begitu? Tidak, Rasul Paulus itu tidak ada duanya. Dia bahkan pernah diangkat oleh Tuhan naik ke sorga yang tingkat yang ketiga katanya. Ya, itu apa? Yerusalem baru. Di bawahnya surga, di bawahnya lagi taman surga, yaitu Firdaus. Luar biasa pengalaman itu. Oleh sebab itu, supaya aku tidak meninggikan diri, kata firman Tuhan, kata Rasul Paulus, maka Tuhan memberikan duri dalam dagingku. Jadi itu maksud saya, menolong kita bila kita kemudian mengalami penderitaan penyakit berkepanjangan. Ada cara Tuhan untuk menolong kita supaya kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Itu dia. Yang kedua, apa yang terjadi? Tadi dialah yang membaptiskan Yesus. Dialah yang menunjukkan Yesus. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Sekarang dia sedang menderita. Maksudnya apa? Dia sedang menunggu Yesus melepaskannya. Dia sedang menunggu Yesus dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan, mungkin, katakanlah demikian secara negatif, mungkin Tuhan akan ambil itu, ya, Herodes dan istrinya Herodias. Nah, tapi kan Tuhan tidak buat seperti itu. Ingat, Tuhan itu menunggu sampai Herodes mau bertobat. Nah, inilah yang sulit dipahami oleh seorang Yohanes Pembaptis. Mengapa? Dia seorang yang populer. Dia disebut sebagai nabi, ya, seperti nabi yang meneruskan roh Elia. Jadi dia sudah biasa berkeliaran kemana-mana. Ya, itu hati-hati juga kita kalau kita mengalami hal yang sama. Dan katanya masa mudanya dia ada di padang gurun. Makanannya belalang dan madu hutan. Orang yang bisa hidup bebas. Ada lagu yang disebut dengan Born Free, tentang kisah makhluk-makhluk liar yang ada di Afrika. Kemudian sekarang dia dikurung, atau seperti seekor singa yang biasanya bebas berkeliaran dulu, berburu sendiri, dan sekarang kita tangkap, ikat, dan masukkan dalam kandang. Saya rasa singa itu tidak lama juga akan mati, karena sudah terlanjur seperti itu, biasa bebas. Kecuali kalau kita ambil anak singa yang mungkin memang masih kecil, besar, kemudian anak dari singa itu saya rasa tidak merasa apa-apa, karena dia sudah lahir dalam kandang dan sudah terbiasa di lingkungan kandang. Sama dengan itu seorang Yohanes Pembaptis. Dan mungkin sama juga dengan sebagian di antara saudara-saudara sekalian, jemaat sekalian. Ada di antara kita yang punya latar belakang, orang tua kita itu orang yang betul-betul orang kaya, orang yang hebat, berpangkat tinggi, dan kemudian kita hidup dalam suasana terpuruk habis. Dapat sehari makan sehari. Itu bisa membuat kita kemudian mempertanyakan, di manakah Tuhan yang dulu memelihara ayah dan ibu saya? Sekarang di mana Tuhan itu? Nah, itu bahaya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, penyakit seperti apapun, kekurangan seperti apapun, masalah seperti apapun yang mendera kita, mari kita katakan seperti Daud,
sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu ada beserta dengan aku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib ini Tuhan. Tolong bila kami sedang terpuruk, sedang menderita, sedang sakit, sedang bermasalah dalam rumah tangga, biarlah kami terus berharap kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang tidak nampak menjadi nampak, dan satu kali kelak Engkau akan mengangkat kami, karena bagimu tidak sesuatu yang mustahil. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.